Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik akang kita semuanya, sebelum Ibu melanjutkan materi minggu ini, nah Ibu mau tanya dulu nih, akang kita semuanya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Silahkan Teh. Ya, jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang akhlak tercela, yang mana minggu lalu kita mempelajari tentang namimah, ghibah, riya, dan juga zalim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu nih garis besar cakupan materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari remaja. Yang kedua, apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang ketiga, dampak positif pergaulan remaja. Dan yang keempat yaitu pembiasaan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, kalau kita semuanya, sebelum kita memasuki ke pembelajaran yang selanjutnya, nah Ibu akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap setelah kalian mengikuti pelajaran akidah akhlak ini, kalian dapat memahami pengertian remaja. Yang kedua, kalian dapat memahami pentingnya akhlak pergaulan remaja. Yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang keempat, menyebutkan cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, pada kali ini Ibu akan menggunakan teknik penilaian. Nah, Ibu akan menilai sikap kalian, keaktifan kalian, dan juga nilai tugas yang akan Ibu berikan nanti kepada kalian. Nah, baik akang kita semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, poin yang pertama yaitu tentang pengertian remaja. Nah, akang teteh semuanya di sini, apakah ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan remaja? Ya, baik, silahkan Teh. Nah, betul. Jadi remaja itu merupakan masa peralihan antara dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, masa remaja merupakan masa perkembangan yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dan jadi masa remaja itu masa-masa seperti akang teteh sekarang, masa-masa perubahan dari anak-anak menuju masa dewasa ya. Kemudian masa remaja itu adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Nah, jadi masa remaja ini merupakan masa peralihan dari usia anak-anak menuju masa dewasa. Kemudian pada masa ini juga rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi akang teteh semuanya pada masa-masa remaja seperti akang teteh semua, kebanyakan akang dan teteh itu lebih terbuka kepada teman sejawatnya dibanding dengan orang tua akang teteh semuanya, betul? Nah, itu yang dinamakan masa remaja. Nah, kemudian penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Jadi nih, masa akang teteh sekarang ini harus benar-benar diisi dengan kegiatan yang baik dan juga positif, agar nanti di masa yang akan datang menjadi pribadi yang baik. Baik akang teteh semuanya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian remaja atau pengertian masa remaja. Nah, akang teteh semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya? Oke, kalau tidak ada berarti kita langsung saja ke bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja itu sekarang yang dibahas ada 4.
Yang pertama tentang menjalin persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua tentang mengembangkan wawasan keilmuan, yang ketiga tentang mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh, yang keempat bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya banyak sekali bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja ini. Nah, berhubung di dalam bukunya hanya menjelaskan tentang 4, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas 4 bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, akan kita semuanya ada yang tahu apa sih ukhuwah itu? Silahkan Kang. Nah, ya, ukhuwah itu menjalin persaudaraan. Nah, persaudaraan di sini itu tidak hanya menyangkut tentang persaudaraan seagama saja atau yang lebih dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah, melainkan juga tentang menjalin persaudaraan antara dalam bingkai bangsa dan negara ataupun suku, ras dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, nah, Islam itu memberikan petunjuk bagaimana menjalin ukhuwah yang baik, baik itu antara agama atau negara, suku dan ras dan sebagainya. Nah, Islam pun juga telah memberikan bagaimana cara menjalin persaudaraan atau ukhuwah dengan lawan jenis. Nah, kita sebagai seorang muslim, Akang Teteh sudah jelas ya, kita dibatasi dengan peraturan tentang bagaimana cara pergaulan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga disebut dengan ukhuwah. Nah, baik Akang Teteh semuanya, kita masuki ke poin yang kedua, yaitu tentang mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, remaja itu harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik. Nah, ataupun non-akademik, baik itu kegiatan formal maupun kegiatan pendidikan non-formal. Jadi akan kita semuanya, Ibu harap setelah kalian keluar dari SMA ini nanti ke depannya, kalian melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi, agar bisa mengembangkan wawasan keilmuan kalian dan juga untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan yang akan mendatang. Akan kita semuanya, poin yang ketiga dari yang termasuk ke dalam akhlak terpuji yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, atau tasamuh. Kan kita semuanya ada yang ingin menjelaskan tentang tasamuh itu apa? Ya, jadi tasamuh adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nah, sikap tasamuh ini juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya Kang Teteh, dan juga tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi sebagai remaja kita harus bisa bersikap tasamuh atau menghargai perbedaan, menghargai pendapat dan lain sebagainya. Makanya poin yang keempat atau poin terakhir dalam hal-hal yang termasuk ke dalam akhlak terpuji pada remaja yaitu tentang bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, Akang Teteh semuanya, di zaman Akang Teteh ini sekarang lagi canggih-canggihnya ya tentang media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram maupun YouTube. Nah ya, jadi sebagai generasi muda penerus bangsa, nah, Akang Teteh semuanya harus bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, ini juga ada pemaparan bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, yang pertama itu menata niat kita. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Jadi jangan termakan hoax ya. Yang ketiga yaitu baca dulu isi beritanya, kemudian pertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Jadi remaja yang baik itu ketika membaca isi berita, dia mempertimbangkan dulu apakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Yang ketiga, gunakan media sosial sebagai kepentingan untuk belajar. Nah, jadi Akang Teteh kalau bisa gunakan media sosial itu manfaatkan sebaik mungkin ya. Baik itu untuk belajar, untuk berdakwah atau menjalin silaturahmi atau ukhuwah ya. Kita semuanya tadi Ibu sudah memaparkan apa itu pengertian remaja, kemudian apa saja macam-macam akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau tidak kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, di sini Ibu paparkan 3 dampak positifnya. Nah, yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri, dan yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, sebenarnya ada banyak sekali dampak positif akhlak terpujinya, tapi Ibu hanya memaparkan 3 saja. Jadi, yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, yang kedua menumbuhkan sikap mandiri, dan yang ketiga menumbuhkan sikap tanggung jawab. Akang teteh semuanya, sekarang masuk ke poin terakhir, yaitu bagaimana cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, Akang teteh, bagaimana sih kita sebagai remaja dapat membiasakan akhlak terpujinya? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu dengan cara menutup auratnya, Akang teteh. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah telah memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk menutup aurat. Ya, dalam Al-Quran sudah jelas. Yang kemudian, yang kedua itu menjauhi perbuatan zinahnya. Perbuatan zina itu menjauhi perbuatan zina. Akang teteh semuanya, perbuatan zina itu banyak macamnya, termasuk ada juga yang termasuk ke dalam perbuatan zina atau hal yang mendekati zina. Di antaranya itu pacaran. Bagaimana ya, masa-masa Akang teteh memang masa-masa yang sedang berbunga-bunga gitu ya. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk dapat menjauhi zina atau perbuatan yang dapat atau mendekati kepada zina. Nah, yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang terakhir yaitu santun dan rendah hati. Nah, jadi Akang teteh, tadi sudah Ibu paparkan tentang cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, Akang teteh semuanya, alhamdulillah tadi sudah Ibu paparkan pengertian remaja, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji pergaulan remaja, kemudian dampak positif pergaulan remaja, dan yang terakhir yaitu cara membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, Akang teteh semuanya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan perihal materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Oke, terima kasih. Berarti alhamdulillah ya, materi telah Ibu sampaikan semuanya pada pertemuan kali ini. Kita semuanya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ibu tadi sudah menjelaskan tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, Akang teteh di sini apakah ada yang ingin mereview kembali apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, baik, silahkan Kang. Nah, terima kasih kepada yang sudah mereview tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Soal ini akan Ibu berikan 5 soal esai. Kalian menjawab dalam waktu 10 menit. Ibu akan bagikan soalnya, kemudian nanti Ibu akan kembali lagi dan mengambil jawaban kalian. Akang teteh semuanya, boleh tugasnya dikumpulkan? Ya. Terima kasih Akang teteh semuanya. Nah, alhamdulillah pembelajaran akidah akhlak sudah selesai. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bahwa masa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kemudian yang termasuk ke dalam akhlak terpuji pergaulan remaja itu ada beberapa, diantaranya menjalin ukhuwah, mengembangkan keilmuan, tasamuh, dan bijak dalam bersosial media. Kemudian dampak positif dari akhlak pergaulan remaja itu bisa menumbuhkan sikap arif, mandiri, dan juga tanggung jawab. Dan yang poin terakhir yaitu pembiasaan akhlak terpuji pada remaja itu contohnya seperti menutup aurat, tawadu, dan menjauhi zina. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Akang teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.